Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala nabiyil khatam qaidil mujahidin wa imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pemirsa, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam menuai secercah cinta, dalam hal ini dalam bentuk solidaritas membersamai saudara-saudara kita nun jauh di sana di bumi Palestina, yang di situ juga ada Al-Masjidil Aqsa. Hari ini tepat 29 November 2020 merupakan Hari Solidaritas Palestina. Sungguhnya pencanangan Hari Solidaritas untuk Palestina ini dilakukan oleh PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Tepatnya adalah pada tahun 1977, lalu itu disahkan untuk dilaksanakan pada tahun 1978, bahwa ada satu hari dalam satu tahun seluruh dunia menyatakan solidaritasnya, menyatakan dukungannya, menyatakan kebersamaannya bersama rakyat Palestina. Apa sebetulnya maksud dari Hari Solidaritas Palestina ini? Kalau dalam perspektif kita, sebetulnya solidaritas untuk rakyat Palestina yang di dalamnya adalah Masjidil Aqsa itu tak mesti ada satu hari pengkhususan untuk itu. Karena setiap hari-hari kita, setiap waktu-waktu kita, itu kita harus persembahkan solidaritas untuk rakyat Palestina. Apa sebetulnya makna solidaritas ini? Dalam bahasa Arab, solidaritas ini disebut juga dengan munasarah, yang artinya adalah memberikan bantuan, memberikan kepedulian, memberikan simpati, empati terhadap rakyat Palestina, yang bermakna bahwa di situ kita juga mendukung, membersamai rakyat Palestina yang hari ini sampai hari ini belum merdeka. Itulah yang maksud solidaritas. Apalagi kita dalam agama kita, dalam kitab suci Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa permasalahan Palestina ini bukan hanya permasalahan kependudukan negara batas teritorial, tapi ini adalah masalah akidah, masalah agama yang sangat kompleks, yang sangat penting dan prinsipil. Maka persembahan solidaritas ini harus kita berikan sesungguhnya pada setiap saat. Namun daripada itu, kita sambut baik inisiasi daripada satu hari mempersembahkan solidaritas untuk rakyat Palestina yang diinisiasi oleh PBB, oleh langsung Persatuan Bangsa-Bangsa. Namun yang perlu kita catat bahwa Persatuan Bangsa-Bangsa ini tak sepenuhnya memberikan solidaritas, memberikan bantuan, dukungan, kepedulian terhadap rakyat Palestina. Meskipun mereka mencetuskan satu hari solidaritas bersama Palestina, tapi bisa kita lihat faktanya bahwa Israel semakin leluasa membabi buta dan semakin mencengkeram, menjajah, bahkan menyiksa, merampas, mencaplok, bahkan membunuhi saudara-saudara kita di Palestina. Jadi kita kembalikan lagi bahwa disinilah kita bertanya sebetulnya posisi dan status PBB itu sendiri. Memang dari dulu kita tahu betul bahwa PBB ini punya standar ganda.
apalagi khususnya jika berhubung kait dengan Palestina dan juga berhubung kait dengan Israel. Karena di PBB ini ada 5 negara yang kita tahu pemilik hak veto. Salah satunya adalah Amerika yang merupakan sahabat karib, yang merupakan pembela setia Israel. Disinilah saya katakan tadi, sebetulnya ini standar ganda. Tak bisa kita harapkan sepenuhnya Hari Solidaritas Palestina ini akan dilaksanakan, akan dibuktikan, akan diselenggarakan oleh PBB secara menyeluruh. Dan ini sudah berlangsung lama, dari tahun 70-an sampai hari ini. Notabene-nya rakyat Palestina semakin menderita dan Israel sang penjajah semakin jumawa dan leluasa. Para pemirsa sekalian, ya para pecinta Palestina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ingin lihat bahwa apakah bentuk solidaritas yang hari ini bisa kita persembahkan untuk rakyat Palestina. Ada 3 perkara yang membuat rakyat Palestina perlu sekali mendapatkan solidaritas, dukungan, bantuan moral, material, dan seterusnya. Yang pertama, bahwa di Palestina hari ini terjadi blokade yang luar biasa. Sebelumnya lagi ada aneksasi yang luar biasa. Sebelumnya lagi ada pencaplokan, perampasan, pengurangan hak tanah, bahkan rumah mereka dihancurkan, kebun-kebun mereka juga digarap dan dihancurkan oleh Zionis Israel. Namun kita ingin lihat sedikit peta politik dunia hari-hari ini, bahwa Presiden Amerika sudah akan berganti dan akan dilantik dalam beberapa waktu ke depan. Dan ini juga berpengaruh besar terhadap peta politik di Timur Tengah, lebih khusus adalah di Palestina. Namun daripada itu sesungguhnya kita tidak bisa berharap kepada Presiden Amerika ini, walaupun dia apapun ceritanya pasti pro dengan Israel. Saya lebih setuju dengan caranya Erdogan sebagai Presiden Turki, bahwa untuk mengusir penjajah dan untuk mengusir pencaplok, pendatang yang sombong, tidak ada kata lain selain daripada perang. Tidak bisa kita berunding, tidak bisa kita melakukan lobby-lobby politik perdamaian dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini dibuktikan langsung dengan keberpihakan Turki kepada Azerbaijan yang baru-baru ini bisa kita saksikan melawan Armenia. Tidak ada guna perundingan, perdamaian, lobby-lobby politik, karena itu tak akan memberikan kemerdekaan kepada rakyat yang terzalim, yang dijajah. Dalam hal ini adalah Palestina. Yang perlu kita cetuskan sekarang adalah bahwa satu-satunya solusi untuk memerdekakan rakyat Palestina adalah perang, adalah jihad. Dan ini sudah terbukti, khusus juga dengan negara kita Indonesia ini. Jadi pertama, blokade yang luar biasa sampai hari ini, begitu hebatnya Israel menguasai tanah-tanah Palestina. Yang kedua, di Palestina ini juga perlu kita berikan solidaritas ini karena pengaruh virus corona 19 ini juga luar biasa hebat. Jika di tanah air dan di belahan dunia yang lainnya kondisi mereka aman, kondisi mereka tidak terjajah, tidak ada musuh, sebaliknya di Palestina mereka sesungguhnya sudahlah berhadapan dengan virus yang sangat mematikan dan misterius, juga ditambah dengan penjajah yang juga sangat biadab dan juga sangat jahat, yaitu Zionis Israel. Maka virus ini juga sedikit banyak mempengaruhi mereka, seperti yang kita rasakan di tanah air Indonesia ini. Kita juga merasakan bagaimana hebatnya dampak virus ini dalam semua tatanan kehidupan kita sekarang ini. Di dunia pendidikan, di dunia ekonomi, perpolitikan, sosial, dan lain sebagainya. Bahkan dalam hal ibadah pun pengaruh daripada virus ini cukup luar biasa. Begitu jugalah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina.
Mereka kondisi tidak aman, mereka mendiri kondisi tidak damai, mereka berada dalam intaian peluru-peluru Zionis Israel, mereka berada dalam bayang-bayang penjara dan penangkapan oleh Zionis Israel, yang hari-hari ini kita semakin saksikan betapa jumawanya mereka karena mereka dibantu oleh Arab Israel. Inilah yang luar biasa. Sedihnya kita melihat negara-negara Timur Tengah yang tidak mau berpihak dengan saudara-saudara kita di Palestina. Namun kita ingin pastikan dari Indonesia, kita ingin memberikan solidaritas, kita ingin mempersembahkan solidaritas, kita ingin memberikan kebersamaan, kepedulian dan dukungan yang sebanyak-banyaknya, bantuan yang semaksimal mungkin akan kita berikan untuk Palestina sampai mereka merdeka insyaallah. Kemudian yang ketiga permasalahan, kenapa solidaritas ini khususnya pada hari ini dan hari-hari berikutnya sesungguhnya harus kita berikan kepada Palestina. Cuaca ekstrim musim dingin di Palestina luar biasa, sangat mematikan dan sangat dingin. Dan kita tahu bahwa Palestina ini diembargo, diblokade darat, laut, bahkan udara, sehingga mereka hidup apa adanya. Seperti tadi mereka dilanda pengaruh virus corona, begitu juga dengan musim dingin lagi ada, dengan tanpa perlengkapan, tidak ada selimut yang membuat mereka hangat, apalagi listrik, apalagi pemanas, apalagi air panas. Kasihan sekali nasib saudara-saudara kita di Palestina, terlebih khusus lagi ibu-ibu hamil, terlebih khusus lagi anak-anak kita, terlebih khusus lagi orang tua kita yang sakit, belum lagi jumlah para luka-luka ataupun korban yang sampai hari ini terus berjatuhan ada di Palestina. Maka cuaca ekstrim ini, khususnya musim dingin yang hampir mencapai puncaknya, ini juga harus kita ambil kira, harus kita ambil peduli. Maka daripada itu kami dari KNRP, baik di Sumatera Utara bahkan secara nasional, melakukan menggalang bantuan, menggalang solidaritas khusus musim dingin ini, karena memang dunia juga sibuk dengan permasalahannya, khususnya lagi virus corona ini, untuk mengingatkan saudara-saudara kita bahwa ada saudara-saudara kita nun jauh di sana di bumi Palestina. Mereka sekarang merasakan cuaca musim dingin yang sangat ekstrim, maka sedikit banyak bantuan apapun bisa kita sumbangkan kepada mereka. Insyaallah kami terus menggalang dana sampai nanti akhir musim dingin ini selesai untuk kita sumbangkan kepada rakyat Palestina. Para pemirsa sekalian, para pecinta Palestina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui hari solidaritas Palestina ini ingin kita sampaikan juga bahwa solidaritas ini kita berikan untuk mengingatkan kita semua bahwa tidak cukup hanya solidaritas jika itu sudah kita berikan. Tidak cukup hanya bantuan, dukungan, kepedulian, tapi apa dia? Harus ada kesadaran bahwa Palestina sampai hari ini belum merdeka. Mereka berada di bawah penjajahan yang sangat biadab, yang sangat jahat dari Zionis Israel. Mereka sudah sejak 1948 Israel mendirikan negara di sana, yang notabene-nya mereka adalah pendatang, yang notabene-nya mereka adalah ditempatkan migran dari berbagai negara di Palestina. Lalu hari ini mereka berkuasa jumawa, sombong dan merampas, mencuri sejengkal demi sejengkal tanah rakyat Palestina. Maka ingin kami sampaikan bahwa Palestina sampai hari ini, khususnya di hari solidaritas Palestina, belum merdeka lagi. Maka daripada itu, meskipun bantuan sudah kita berikan, harus kita sadarkan masyarakat kita bahwa sebagai muslim, sebagai negara Islam yang di situ ada Masjid Al-Aqsa,
Palestina wajib kita bela, Palestina wajib kita merdekakan, Palestina harus kita dukung dan wajib kita tolong. Terakhir sekali, bahwa permasalahan Yahudi Zionis Israel sering kami sampaikan dan ulang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yuqatilu al-muslimuna al-yahud. Tak terjadi hari kiamat sampai orang-orang Islam, orang-orang beriman perang dengan Yahudi. Hatta yakhtabi al-yahudu wara'al hajar wasyajar. Sampai nanti dalam perang itu digambarkan Yahudi yang pengecut ini bersembunyi di balik batu dan pohon. Tapi yang luar biasa apa? Ini yang perlu kita garis bawahi. Fayaqulul hajar wasyajar, ya muslim ya abdallah, inna warai yahudiyun faqtulhu. Wahai muslim, wahai orang Islam, wahai mujahid Allah, wahai hamba Allah, di belakangku ini ada Yahudi bersembunyi, bunuhlah dia. Luar biasa sekali hadis ini. Artinya apa? Jika hari ini kita memperingati hari solidaritas untuk Palestina, di waktu yang sama juga kita memperingati hari penjajahan, hari pencurian, pencaplokan Israel terhadap Palestina. Dari hadis ini Rasulullah SAW terang sekali mengatakan bahwa pohon, batu pun tak mau bersahabat dengan Palestina. Bayangkan, makhluk Allah yang tak bisa bicara, batu, pohon yang sering kita jumpai di jalanan, ini pun sampai tak sudi bersahabat dengan Israel, dengan Yahudi, sampai Allah membunyikan, membuat pohon dan batu ini berbunyi dan berbicara. Saking palaknya, saking marahnya, saking bencinya, tak sukanya mereka dengan orang Yahudi. Wahai muslim, wahai tentara Allah, wahai pasukan Allah, wahai hamba Allah, di belakangku ini Yahudi, bunuh dia. Tak mau dia bersahabat dengan Yahudi. Apalagi kita sebagai manusia, janganlah lagi kita sebagai muslim, janganlah lagi kita sebagai orang beriman, sebagai manusia pun kita seharusnya harus lebih mulia dari batu dan pohon. Tak mau bersahabat, tak sudi kita bersama duduk dengan Zionis Israel ini. Apalagi kita sebagai muslim yang satu akidah, yang di situ ada Masjidil Aqsa. Apalagi kalau kita mengaku sebagai orang beriman, tak sudi kita mau bersahabat dengan Yahudi, mau berdamai dengan Yahudi. Mudah-mudahan insya Allah melalui hari solidaritas untuk rakyat Palestina ini, kita kembali merekah secercah cinta, secercah dukungan, bantuan solidaritas untuk rakyat Palestina. Maka daripada itu, kami dari KNRP, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina wilayah Sumatera Utara, menggesa dan juga menghimbau kepada kita semua untuk memberikan donasi khusus musim dingin yang ekstrim di Palestina ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor 727-727-7047. Saya ulangi, nomor rekening atas nama Bank Syariah Mandiri 727-727-7047 atas nama Kopnas untuk Rakyat Palestina. Nomor kontak atau WA 0852 6161 5116 0852 6161 5116. Mudah-mudahan apapun yang kita berikan, solidaritas, pikiran, materi, doa, akan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan menjadi pemantik hidayah Allah, pemantik iman, penguat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kepedulian ini
Allah Subhanahu wa taala catatkan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman, sebagai hamba-hambanya yang insya Allah akan dibebaskan dari siksa api neraka dan kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf khilaf dan salah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.